video kali ini, kami akan melakukan skill lab 1 anamnesis kardiovaskular. Semoga membantu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Excel bertugas di klinik pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Lia dong. Ibu Lia. Baik, Ibu Lia kalau boleh tahu usianya berapa tahun Ibu? 28 tahun. Untuk pekerjaan sendiri Bu? Saya penulis buku. Penulis buku. Baik, untuk status pernikahannya apakah Ibu Lia sudah menikah? Belum ya. Baik. Ibu Lia, nanti di sini kita akan melakukan tanya jawab medis terkait kondisi kesehatan dari Ibu Lia. Nanti ada beberapa pertanyaan dibantu jawab ya Bu. Apakah Ibu Lia bersedia? Baik, kalau begitu kita mulai Ibu. Yang pertama, keluhan Ibu Lia datang ke klinik pada pagi hari ini apa ya Bu? Dok, saya suka sakit dada gitu. Sakit dada. Baik, kalau boleh tahu sakit dadanya di sebelah mana ya Bu? Boleh ditunjuk? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Baik. Untuk sakit dadanya yang sendiri pertama kali rasakan kapan Bu? Sekitar 3 bulan yang lalu gitu. 3 bulan lalu. Sampai sekarang masih terasa nyeri dadanya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya nyeri dadanya ini bisa dijelaskan apakah dia tumpul atau tajam Ibu? Itu saya kurang ngerti sih dok. Soalnya dia tuh nyebar gitu sakitnya. Kalau boleh tahu nyebarnya kemana Ibu ya menjalarnya? Kadang ke lengan, kadang ke leher. Baik, untuk selanjutnya saya punya angka dari 1 sampai 10. 1 adalah rasa sakit yang biasa saja, namun 10 itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah Ibu rasakan sebelumnya. Dan dari Ibu bisa jelaskan Bu karakteristik rasa sakitnya? Kalau awal-awal itu masih 5, masih bisa saya toleransi itu. Terus sekarang makin kesini makin sakit, jadi kayaknya 7 gitu. Baik, berarti sekarang 7 makin parah Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk faktor memberat nih. Kira-kira Ibu rasa sakit dadanya itu makin berat pas kapan? Pas aktivitas fisik gitu, terus juga kalau saya mikir stres gitu suka sakit tiba-tiba dong. Baik. Untuk selanjutnya Ibu merasa bahwa nyeri dadanya ini makin ringan kapan ya Bu? Ringannya nggak tahu ya, paling waktu istirahat itu pas tidur. Istirahat pas tidur. Baik. Untuk selanjutnya Ibu ada keluhan lain mungkin seperti sesak, batuk, seperti itu. Sesak dong. Sesak. Untuk sesaknya ini sendiri sudah berapa lama Ibu? Sama lah juga kayaknya 2 bulan dan 3 bulan. Bersamaan dengan sakit dada yang tadi. Kalau boleh tahu Ibu sekarang masih merasa sesak? Masih tadi habis naik tangga saya sesak. Untuk sesak ini sendiri Ibu ada merasa bahwa dia ringan itu pas kapan gitu Bu? Pas nggak beraktivitas. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu punya penyakit bawaan nggak Bu? Mungkin seperti darah tinggi, kencing manis, seperti itu. Penyakit bawaan sih saya nggak tahu itu penyakit bawaan apa enggak, tapi pernah cek kesehatan saya darah tinggi katanya. Darah tinggi. Untuk darah tinggi ini sendiri Ibu sering masih konsumsi obat? Udah nggak. Terakhir untuk mengontrol tekanan darahnya kapan Ibu? Terakhir sebulan yang lalu kayak. 1 bulan yang lalu. Baik Ibu, untuk selanjutnya penyakit spesifik nih, Ibu pernah didiagnosa untuk penyakit jantung sebelumnya atau tidak? Enggak. Belum pernah Ibu ya. Baik. Untuk selanjutnya di keluarga ada yang punya sakit serupa, mungkin sakit dadanya seperti itu? Pernah sih kakek saya dulu sering sakit dada, terus katanya dia didiagnosis dokter sakit gagal jantung gitu, meninggal. Sudah meninggal sekarang ya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu punya kebiasaan seperti merokok mungkin atau minum alkohol? Minum alkohol saya. Minum alkohol, kalau boleh tahu Ibu minum alkoholnya berapa banyak Ibu ya dalam sehari? 12, 13. Setiap hari? Enggak. Kalau boleh tahu berapa? Tapi seminggu bisa sampai 4 kali 5 kali. Oke, baik. Untuk selanjutnya untuk makannya nih, gimana Ibu makannya teratur kah? Terus nutrisinya cukup tidak? Cukup. Baik. Ibu, kita sudah selesai melakukan tanya jawab medisnya. Berdasarkan hasil tanya jawab kita tadi, di sini saya menduga bahwa Ibu menderita yang namanya angina pectoris. Nah, angina pectoris itu adalah suatu kondisi di mana aliran darah itu tidak cukup ke otot-otot jantung Ibu. Makanya Ibu merasakan sesak dan nyeri dada seperti itu. Nah, Ibu juga kan tadi punya kebiasaan minum alkohol. Nah, saat Ibu minum alkohol yang berlebihan, itu akan mempengaruhi dari kelenturan dari pembuluh darah Ibu, sehingga aliran darah ke jantungnya itu terganggu seperti itu. Untuk memastikan diagnosis ini kita perlu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan mungkin seperti EKG. Dari Ibu ada yang ingin tanyakan? Sudah. Baik, terima kasih Bu.